ditipu, ada dikasih cangkul, ambil cangkul, siapa yang kasih partai PKI, kau nggak ikut partai sama seperti sekarang ini. Ada yang partai Gerindra, ada partai Golkar, partai apa-apa di Aceh itu. Sama juga yang PKI di Aceh dulu itu bukan anggota PKI, dia partai PKI, mengikut partai itu. Tetapi dia dicap sebagai komunis. Tapi yang benar-benar komunis itu Jawa. Aidit itu dia bukan orang Jawa, dia orang Bengkulu, orang Riau, tetapi dia tetap mengikuti arah ke Jawa. PKI dia itu. Aidit siapa lagi Jawa itu sama yang saya pernah berjumpa yang sebelum mati itu, Pramudia Anantatur, itu ngaku dia PKI. Pernah jumpa di California. Ya. Ya. Jadi kalau zaman itu memang, tapi kita tidak menghakimi cara berpikiran mereka, tetapi kita bisa melihat cara orang lain dan belajar dari sejarah orang lain supaya sejarah juga sama kita. Dan orang Indian, orang asli Amerika yang tertindas begitu, yang sudah berhasil Indonesia buat terhadap di anak-anak jajahan Indonesia adalah yang nomor satu orang Betawi yang sudah berhasil dibuat dihilangkan statusnya di Jakarta. Orang Betawi di tanah Betawi tidak ada lagi. Betawi tinggal orangnya hanya yang ngomong sama beberapa orang. Nomor dua orang Melayu Deli sudah hilang. Melayu Deli tinggal di pinggiran. Tetapi mereka pintarnya orang dari Indonesia ini, orang Melayu Deli dibaurkan dengan orang Batak. Tapi tidak menyalahkan orang Batak. Itu memang politik Indonesia untuk menghilangkan satu-satu identiti bangsa. Sehingga kalau sekarang pun kita lihat, saya sering mengikuti juga. Dari mana nih? Dari Sumatera Utara. Oh, Horas, bah. Oh, Horas itu bukan orang Deli, itu orang Batak. Kita akui, kita hormati orang Batak. Kita hormati, tapi bukan di tanah Deli. Ini tanah Deli punya orang Melayu, kan begitu. Tapi udah hilang, itu udah sayang sekali. Yang ada di Sumatera itu yang hilang, dan di Jawa orang asli, orang Betawi. Dan Aceh udah mulai hilang, di Banda Aceh udah hilang. Banda Aceh orang udah malu berbicara. Saya sangat sedih sekali waktu saya pulang ke Aceh. Saya sengaja ke Kampung Pisang dekat Sempat Surabaya. Tidak ada lagi orang Kampung Pisang berbicara bahasa Aceh. Bahasa Aceh di Kampung Pisang itu bahasa Aceh yang tidak dimengerti oleh orang Aceh di sekitarnya. Saya pernah jumpa waktu saya kuliah dulu, nama dia Nur Hayati. Dia tidak pernah berbicara bahasa Aceh, dia selalu berbicara dengan bahasa Melayu. Tetapi saya tanya asalnya di mana, dia bilang dari Kampung Pisang. Saya coba bicara bahasa Aceh, dia malu berbicara bahasa Aceh. Kenapa malu, saya bilang? Kenapa dia malu bahasa Aceh? Bahasa mak kita, dia bilang malu. Kemudian dia keluarkan bahasa Aceh dia ke saya, bahasa Aceh yang khas sekali, yang sangat unik, yang sangat bersejarah. Malu dia ucapkan, tapi saya bilang jangan malu. Itu identiti. Itu sebelum saya menjadi orang Aceh Merdeka. Tahun 87 di Bandar Aceh itu saya kuliah, tapi malu dia. Sekarang udah hilang bahasanya, udah mulai hilang itu Aceh. Akan terjadi seperti apakah Amerika ini negara penjajah? Ya. Apakah Indonesia ini penjajah? Ya. Di mana orang asli Amerika? Di mana orang asli orang Aceh? Bagaimana kejadian orang Amerika akan terjadi kepada orang Aceh? Begitu di saya. Oke, Tengku, terima kasih Tengku atas penjelasannya. Tetapi saya gini Tengku ya, kita jangan munafik ataupun jangan apa. Amerika itu kan sebuah negara besar, tetapi kita selalu berhaluan kepada Amerika masalah kemerdekaan, demokrasi kepada mereka. Sedangkan Amerika saja dia sudah menjajah, tetapi kita mau merdeka dengan mereka juga. Itu bagaimana Tengku? Saya itu agak kayak mana ya, kita kan selalu pandangan kita kepada dikit-dikit kepada Amerika, minta merdeka dengan Amerika ataupun pertolongan Amerika. Tetapi sedangkan Amerika aja sebagai penjajah juga gitu rupanya. Jadi pandangan saya itu agak pesimis ataupun kayak mana ya, agak sanksi itu. Sangat menarik. Bos, lo soal ngerti banget sih bos, lo soal ngerti HP banget sih bos. Benar. Keluar sana, jangan dulu. Ya, sangat menarik. Begini, Tunku Hasantira pernah berkata, jika kita mengikuti orang lain, kita selalu akan di belakang. Tetapi jika kita berdiri sendiri,
Ada masanya kita di depan, ada masanya kita di belakang, dan kebanyakannya kita sejalan dengan orang di samping kita. Begitulah juga dalam masalah kemerdekaan ini, itu adalah karena kita ini dalam pandangan saudara tadi, coba buang pemikirannya itu. Buang pemikiran yang kita ini seolah-olah mengikut mereka. Jadi, dan buang juga sifat dan tabiat dan perlakuan kita mengikuti Amerika. Sebetulnya kalau saya sendiri, saya tidak mengikuti. Saya sudah di Amerika sudah sejak tahun 98, 28 tahun saya di Amerika. Dan saya masih merasa sebagai orang Aceh. Dan saya tidak mengakui bahwa orang Amerika ini orang yang di atas saya. Dan kalau jumpa orang Amerika ini sebagai sebatas kerja, tentang kerja itu aja. Diterima, tidak terima, ya udah. Dan kemudian dalam kehidupan sehari, saya tidak mengerti Amerika. Dan saya ada kedaulatan sendiri di rumah saya. Anak saya kalau masuk ke rumah saya, begitu buka pintu rumah saya, Assalamualaikum, tidak boleh berbahasa lain kecuali bahasa Aceh. Anak saya yang lahir di Amerika, semua bahasa Aceh seperti orang Aceh. Jadi itu ada kedaulatan saya buat di rumah saya, kedaulatan Aceh. Biarpun di negara orang. Begitu juga sebetulnya pemikiran kita mengikuti mereka dasar. Dan di Tunku Hasan Tiro pun pernah bilang, tetapi kebanyakan orang di TikTok atau di mana-mana mendengar, kita mengharap PBB untuk kemerdekaan Aceh, mengharap orang luar buat lobby, buat ini, itu. Itu suatu kebodohan yang fatal sebetulnya, karena selama mengharap kepada nomor satu, kepada manusia, kepada luar, kepada negara kafir. Tetapi Tunku Hasan Tiro pernah bilang ini, kita ini tidak boleh berputus harapan meminta perlindungan dan semua ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh lari pada itu. Dan kenapa kita juga meminta bantu PBB? Itu adalah salah satu jalan, karena dunia sekarang, dunia yang ada PBB. Kalau misalnya dunia akan datang tidak ada PBB, dunia lainnya tidak ada, kita minta bantu pada dunia lain juga. Selain kita sudah meminta bantu pada Allah yang pertama sekali. Jadi jangan sekali-kali kita sudah membantu kepada orang dan mengadopsi semua yang orang punya. Contoh, masalah demokrasi. Di Aceh sudah ada demokrasi sejak dulu. Sudah ada. Dan di tempat lain sudah ada demokrasi. Tapi demokrasi yang tidak dinamakan demokrasi. Dan begini, karena bernama itu baru kita dengar seolah-olah kata yang demokrasi itu baru datang dari luar kepada kita. Contoh, di Aceh sudah ada raja sejak tahun 1300-an. Sudah ada raja-raja di Aceh. Berarti sudah 200 tahun Aceh ini berdiri sebagai negara. Bagaimana cara pemilihan raja di Aceh? Apakah ada yang mengkajinya? Apakah ada orang yang melihatnya? Bagaimana imam-imam di Aceh? Apakah ada orang yang mengetahuinya? Apakah pernah membaca kitab-kitab bagaimana cara imam yang ada di Aceh? Imam-imam yang mengontrol Aceh. Di sini di Aceh, untuk imam di Aceh itu dipilih dari bawah sampai ke atas, sehingga ada 8 imam. Di atas itu 8 imam. 8 imam inilah yang akan memilih raja dari kalangan keluarga raja. Bukan begitu ayahnya raja, anaknya otomatis jadi raja di Aceh. Tidak. Imam inilah yang orang-orang cibik pada inilah akan melihat siapa yang paling bagus di antara itu dalam keimanan, dalam ibadat, dalam semua hal. Ada 17 cara di buku Kanun Mughta Alam yang saya baca di sini, ada 17 sebab untuk jadi raja di Aceh yang dilihat oleh imam. Dan dilihat itu bukan waktu dia sudah dewasa, sebelum balik. Begitu dia dah dapat dilihat dari dalam beberapa anak raja ini, ada satu orang yang lebih menonjol, ini akan ditempa dengan ilmu agama dan ilmu yang bagus, sehingga seandainya sudah besar, tidak membuat kesalahan, dipilihlah sebagai raja. Jadi demokrasi ada. Bukan demokrasi semata-mata yang ada seperti mereka. Demokrasi yang ada kita ikuti cara orang barat ini demokrasi yang akan meruntuhkan agama, yang kita sangat lakukan. Sehingga timbullah seperti LGBT atau apa itu LGBT kata orang sana, atau masalah G, masalah ini, masalah itu, semua kawin menjadikan seperti pacaran satu rumah. Padahal di Amerika ini ada hukum kalau tinggal satu rumah selama 2 tahun sudah dianggap suami istri. Jadi mereka tidak perlu menikah, hidup saja satu rumah 2 tahun sudah jadi suami istri. Hukumnya udah masalah hukum, masalah anak, masalah tentang pembagian harta, masalah warisan, semua sudah terikat. Karena mereka dianggap sebagai kawin. Apakah itu termasuk dalam
cara adab, budaya dan Islam yang ada di tempat kita tidak jauh sekali. Jadi jangan kita ini berpikiran bahwa begitu ada orang luar semua bagus, tidak. Satu saja yang boleh kita ambil kembali dari orang luar. Satu saja yang boleh kita ambil kembali dari orang luar. Apa? Amanah. Sudah tidak ada lagi di depan kita, hanya orang luar yang memegang amanah. Ambil kembali itu yang amanah itu akan bagus. Yang lain buang ke laut. Demokrasi apa ini itu buang ke laut. Kalau kita kembali kepada ilmu kita, akan kita lebih baju pada mereka seperti nenek moyang kita dulu. Ya, itu dari saya. Oke, setuju Pak Tengku.